Benteng Van den Bosch, Ngawi, Jawa Timur. Benteng ini disebut dengan Benteng Pendem karena bangunannya yang sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar dengan dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Tanah yang tinggi tersebut memiliki tujuan sebagai tanggul yang menghalau luapan air Bengawan Solo sekaligus untuk menghalau lawan. Pada abad ke-19, Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda di wilayah Madiun dan sekitarnya dalam Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Dalam perlawanan melawan Belanda, daerah setempat dipimpin oleh kepala daerah. Madiun dipimpin oleh Bupati Kertodirjo, Ngawi dipimpin oleh Adipati Judodiningrat dan Raden Tumenggung Surodirjo, dan salah satu pengikut Pangeran Diponegoro bernama Wirotani. Pada tahun 1825, daerah Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda. Untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi serta menguasai jalur perdagangan, pemerintah Hindia Belanda membangun benteng yang diselesaikan pada tahun 1845, yaitu Benteng Van den Bosch. Di Benteng Van den Bosch terdapat banyak ruang, seperti Kolosium di Roma. Asrama tentara terletak di lantai 2 bangunan tersebut, sedangkan bangunan bawah tanah digunakan sebagai penjara tahanan untuk penduduk lokal yang melawan Belanda. Benteng tersebut dihuni oleh 250 orang tentara Belanda bersenjatakan bedil, 6 meriam api, dan 60 orang kavaleri atau berkuda dengan dipimpin oleh Jenderal Johannes Van den Bosch. Jenderal Johannes Van den Bosch adalah orang yang membuat ide sistem tanam paksa di Indonesia dan membangun benteng tersebut dengan namanya untuk dijadikan tempat menyusun dalam menyusun rencana-rencananya. Benteng dengan bangunan bergaya Eropa dan Romawi ini juga menjadi saksi sejarah dari perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda karena tidak terima jika Ngawi dikuasai oleh Belanda. Pada bagian dalam benteng, sebelah selatan bangunan kantor umum, terdapat 2 buah sumur yang konon saat dahulu dijadikan sebagai kuburan massal dan sebagai tempat pembuangan jenazah tahanan, serta para pekerja rodi dengan kedalaman 100-200 meter. Jika kawan-kawan melihat secara langsung bangunan Benteng Van den Bosch, ada beberapa bagian yang sudah setengah hancur. Hal itu bukan karena termakan zaman, melainkan pada tahun 1942 hingga 1943, Benteng Van den Bosch pernah dibom tentara Jepang di era Perang Dunia Kedua. Hingga kini, bangunan yang terkena bom sudah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan dan dibiarkan sebagai saksi atas sejarah Indonesia silam. Jika berkunjung ke benteng ini, kawan-kawan tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan tentang ilmu sejarah dari benteng, tapi juga dapat menikmati berbagai spot yang menarik untuk diabadikan. Jadi tunggu apa lagi? Datang, belajar, dan nikmati.